Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang komponen listrik kapasitor. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan memiliki kemampuan untuk: pertama, memahami komponen listrik kapasitor. 2. Menganalisis dan menerapkan besaran-besaran fisis kapasitor. Ketiga, menganalisis jenis-jenis kapasitor. Dan yang keempat, menganalisis rangkaian kapasitor. Para siswa yang berbahagia, pada kesempatan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang listrik statis, diantaranya hukum Coulomb, medan listrik, hukum Gauss, potensial listrik, dan energi potensial listrik. Materi-materi tersebut terkait dengan pokok bahasan kita kali ini, yaitu komponen listrik kapasitor. Kapasitor atau nama lainnya kondensator adalah alat atau komponen yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan muatan listrik yang besar untuk sementara waktu. Sebuah kapasitor terdiri atas keping-keping logam yang disekat satu sama lain dengan isolator. Penyekat tersebut disebut dengan zat atau bahan dielektrik. Zat ini mampu untuk meningkatkan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik. Kemampuan dari kapasitor dalam menyimpan muatan listrik dinamakan dengan kapasitas kapasitor atau kapasitansi dengan lambang C besar dengan satuan farad F besar. Adapun bentuk dan kegunaan lain dari kapasitor, yang pertama menyimpan muatan listrik, yang kedua memilih gelombang radio, yang ketiga sebagai perata arus pada rectifier, yang keempat sebagai komponen rangkaian starter pada kendaraan bermotor, yang kelima memadamkan bunga api pada sistem pengapian mobil, yang keenam sebagai filter dalam catu daya atau power supply. Para siswa yang berbahagia, besaran-besaran fisis pada kapasitor itu antara lain: yang pertama, muatan kapasitor dilambangkan dengan Q besar. Dan yang kedua, energi kapasitor dilambangkan dengan W besar. Untuk muatan pada kapasitor dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu kapasitas kapasitor dilambangkan dengan C besar. Yang kedua, tegangan listrik pada ujung-ujung kapasitor dilambangkan dengan V besar. Hubungan antara muatan kapasitor, kapasitas kapasitor, dan tegangan listrik pada ujung-ujung kapasitor dituliskan dengan persamaan Q besar sama dengan C besar dikalikan dengan V besar. Untuk besaran energi kapasitor dipengaruhi juga oleh dua faktor ini, yaitu kapasitas kapasitor, tegangan pada ujung-ujung kapasitor, yang mana hubungan dari ketiga besaran tersebut, energi kapasitor, kapasitas kapasitor, dan tegangan pada ujung-ujung kapasitor dituliskan dengan persamaan W besar sama dengan setengah C dikalikan dengan V kuadrat. Sebagai contoh soal, terdapat sebuah kapasitor yang mempunyai besaran kapasitas sebesar 0,8 mikrofarad yang dimuati oleh sebuah baterai berkapasitas 20 volt, maka
berapakah muatan listrik yang tersimpan di kapasitor tersebut? Seperti biasa, kita identifikasi dulu besaran-besaran yang diberikan di dalam soal. Yang mana besaran yang diberikan tersebut adalah C besar sama dengan 0,8 mikrofarad. Mikrofarad itu sama dengan 10 pangkat negatif 6, sehingga 0,8 mikrofarad sama dengan 0,8 kali 10 pangkat negatif 6 farad, sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 7 farad. Besaran yang kedua yang diberikan adalah tegangan listrik sebesar 20 volt. Ditanya berapa nilai muatan dalam hal ini adalah Q besar. Dengan menggunakan formulasi hubungan antara besaran Q besar, C besar, dan V besar, yaitu Q besar sama dengan C besar dikalikan dengan V besar sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 7 farad dikalikan dengan 20 volt akan diperoleh nilai sebesar 1,6 kali 10 pangkat negatif 5 kulum. Para siswa yang berbahagia, selanjutnya jenis-jenis kapasitor didasarkan dari bentuknya. Bentuk yang pertama itu dinamakan dengan kapasitor keping sejajar. Ini dua keping logam atau lempeng sejajar diberi muatan listrik berlainan dapat menyimpan muatan listrik. Dengan kata lain, keping sejajar tersebut mempunyai kapasitas seperti gambar berikut. Besarnya kapasitas kapasitor keping sejajar yang memiliki luas penampang yang sama berbanding lurus dengan luas penampang keping dilambangkan dengan A besar, dan berbanding terbalik dengan jarak antar kedua keping dilambangkan dengan D kecil, dan bergantung pada bahan dielektrik yang dilambangkan dengan epsilon yang diselipkan di antara kedua keping tersebut. Untuk kapasitor dua keping sejajar yang tanpa diselipkan oleh bahan dielektrik mempunyai persamaan kapasitansi dengan rumus sebagai berikut. C besar sama dengan epsilon 0 A besar per D kecil, yang mana epsilon 0 merupakan permitivitas ruang hampa dengan nilai 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 kulum pangkat 2 per Newton meter pangkat 2. Sedangkan nilai kapasitansi dua keping sejajar yang diberikan bahan dielektrik memenuhi rumusan sebagai berikut. C besar sama dengan K besar dikalikan dengan epsilon 0 dikalikan dengan A besar per D kecil, yang mana nilai K besar sama dengan konstanta dielektrik bahan. Untuk jenis kapasitor yang kedua, kapasitor bola konduktor, jika terdapat bola konduktor yang berjari-jari R besar dimuati muatan listrik, maka bola tersebut dapat berperilaku sebagai kapasitor yang mempunyai kapasitansi. Besarnya kapasitansi kapasitor dari bola bermuatan dirumuskan sebagai berikut. C besar sama dengan R besar per K besar, di mana R besar sama dengan jari-jari konduktor bola, satuannya meter. K besar sama dengan konstanta kulum yang nilainya sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kulum pangkat 2. Para siswa yang berbahagia, sebagai contoh soal untuk kapasitor keping sejajar.
di mana soalnya sebagai berikut. Suatu kapasitor keping sejajar berkapasitas C besar mempunyai permitivitas hampa udara epsilon 0, luas penampang A besar, dan jarak antar keping D kecil. Jika luas penampang kapasitor ditambah menjadi 4 kali, jarak antar keping menjadi 2 D kecil, dan permitivitas hampa udara menjadi 5 epsilon 0, maka kapasitas kapasitor keping sejajar tersebut berubah menjadi, diketahui kapasitas kapasitor sama dengan C besar, permitivitas hampa udara sebesar epsilon 0, luas penampang sebesar A besar, jarak antar keping sama dengan D kecil. Ini pada kejadian awal atau kondisi awal. Setelah diberi perlakuan, akan berubah menjadi rumusan untuk kapasitor yang diberi bahan dielektrik. Setelah dimasukkan ke rumusan, diperoleh 5 epsilon 0 dikalikan dengan 4A besar dibagi dengan 2D kecil, maka diperoleh nilai epsilon 0 dikalikan dengan 20A per 2D kecil sama dengan 10 epsilon 0 A besar per D kecil sama dengan 10 kulum. Terkait dengan contoh soal jenis-jenis kapasitor yang kedua, yaitu untuk jenis kapasitor bola berongga sebagai berikut. Sebuah kapasitor bola berongga memiliki kapasitas 50 P kecil F besar, yang mana P kecil sama dengan piko, 1 piko sama dengan 10 pangkat negatif 12. Tentukan besar jari-jari bola tersebut jika diketahui nilai konstanta Coulomb atau K besar sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Seperti biasa, kita identifikasi besaran yang ada dalam soal, diantaranya C besar sama dengan 50 picofarad sama dengan 50 kali 10 pangkat negatif 12 farad sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 11 farad. Nilai K besar sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Ditanyakan nilai jari-jari disimbolkan dengan R besar. Dengan menggunakan rumusan kapasitas kapasitor pada bola berongga, yaitu C besar sama dengan R besar per K besar. Karena yang ditanyakan adalah besaran R besar, maka rumus untuk mencari nilai R besar sama dengan C besar dikalikan dengan K besar. Sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 11 farad dikalikan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2 sama dengan 45 kali 10 pangkat negatif 2 meter sama dengan 0,45 meter. Para siswa yang berbahagia, materi selanjutnya adalah rangkaian kapasitor. Secara umum, susunan rangkaian kapasitor itu ada dua. Yang pertama, susunan seri kapasitor. Yang kedua, susunan paralel kapasitor. Ciri dari susunan seri kapasitor itu adalah antara kapasitor yang satu dengan yang lainnya itu saling sambung menyambung. Sedangkan untuk kapasitor paralel itu akan membentuk semacam percabangan antar kapasitor yang satu dengan yang lainnya. Terkait dengan susunan seri kapasitor, diperoleh data formula. Yang pertama, untuk muatan listrik
variabel muatan listrik Q besar, di situ Q S itu seri, sama dengan Q pada kapasitor 1, sama dengan Q pada kapasitor 2, sama dengan Q pada kapasitor 3. Jadi untuk besaran muatan listrik atau Q, itu nilai di setiap kapasitor itu bernilai sama. Untuk beda potensial listrik pada tiap-tiap kapasitor, memenuhi formula P seri sama dengan V pada kapasitor 1 ditambah V pada kapasitor 2 ditambah V pada kapasitor 3. Selanjutnya, jika ketiga kapasitor seri tersebut digabung, maka akan diperoleh nilai kapasitas pengganti yang disebut dengan kapasitas seri atau disingkat dengan CS, memenuhi rumusan 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Untuk susunan kapasitor paralel, ini berbeda dengan seri, di mana muatan listrik pada kapasitor susunan paralel atau disingkat dengan QP sama dengan muatan listrik pada kapasitor 1 ditambah dengan muatan listrik pada kapasitor 2 ditambah dengan muatan listrik pada kapasitor 3. Sedangkan untuk besar tegangan listrik pada susunan kapasitor paralel atau VP bernilai sama dengan tegangan listrik di setiap kapasitor. Jadi, PP sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kapasitas pengganti dari susunan kapasitor paralel memenuhi persamaan C paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Gabungan dari kapasitor susunan seri dengan kapasitor susunan paralel dinamakan dengan kapasitor gabungan, yang gambarnya bisa disaksikan sebagai berikut. Untuk gambar pertama, ada 6 kapasitor, mulai dari kapasitor 1, C1, kapasitor 2, C2, kapasitor 3, C3, kapasitor 4, C4, kapasitor 5, C5, dan kapasitor C6, seperti itu gambarnya. Langkah kita untuk menyederhanakan rangkaian gabungan kapasitor adalah kapasitor C2 dan C3 yang bagian atas itu termasuk dalam susunan kapasitor paralel. Nanti kita gunakan rumusan untuk menyelesaikan penggabungan kedua kapasitor tersebut. Diperolehlah kapasitor penggantinya dengan kapasitor paralel 1, yaitu gabungan dari C2 dengan C3. Untuk bagian kapasitor yang bagian bawah, kapasitor C4 dan C5, itu merupakan jenis kapasitor paralel karena membentuk cabang. Setelah digabung akan menghasilkan kapasitor baru namanya kapasitor paralel 2, disingkat CP2. Diperoleh dua kapasitor yang saling terhubung. Nah, ini disebut dengan kapasitor susunan seri, yaitu kapasitor C1 seri dengan kapasitor CP1. Sedangkan yang di bagian bawahnya, kapasitor CP2 akan seri dengan kapasitor C6. Setelah mengikuti formula yang sebelumnya, diperoleh nilai pengganti dari C1 dengan CP1, yaitu C kapasitor seri 1, CS1. Sedangkan gabungan dari kapasitor CP2 dengan C6 diperoleh kapasitor seri 2.
Untuk lebih jelasnya terkait dengan susunan kapasitor gabungan, bisa kita sama-sama cermati contoh soal berikut ini. Dari gambar yang ada, disajikan 8 kapasitor, mulai dari kapasitor 1 sampai dengan kapasitor 8, dengan masing-masing bernilai 2 mikrofarad. Ditanyakan, berapa nilai kapasitas pengganti pada titik A dan B, dan berapa kapasitor pengganti pada titik A dan D. Untuk titik A sampai titik B, ketika titik A titik B diberi tegangan listrik, maka arus listrik akan melewati setiap kapasitor. Namun tidak akan melewati titik C dan titik D, karena di titik C sama titik D konduktornya tidak tersambung ke kapasitor yang lain, sehingga pada kapasitor 3 dan pada kapasitor 6 bisa kita nyatakan tidak ada arus listrik yang mengalir di sana, sehingga kapasitor 3 dan kapasitor 6 ditiadakan. Selanjutnya, kapasitor 2, kapasitor 8, dan kapasitor 5, kalau kita lihat polanya, itu sambung menyambung. Maka ketiga kapasitor ini menjadi kapasitor seri pertama, diberi lambang CS. Rumusan kapasitor seri pada ketiga kapasitor tersebut, 1/CS1 sama dengan 1/C2 ditambah 1/C8 ditambah 1/C5. Kalau kita masukkan angka atau nilai besaran setiap kapasitor, maka sama dengan 1/CS1 sama dengan 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 3/2. Kalau kita mau mencari nilai CS1, tinggal dikali silang, maka diperoleh jawaban untuk nilai kapasitor CS1 sama dengan 2/3. Setelah CS1 kita dapatkan nilainya, bentuk gambarnya akan berubah sebagai berikut. Yang mana CS1 itu kalau kita lihat di rangkaian akan membentuk rangkaian paralel dengan kapasitor ke-7. Gabungan dari CS1 dengan kapasitor ke-7 kita beri nama kapasitor paralel atau CP, yang mana rumus gabungan kapasitor untuk gabungan kapasitor paralel CP sama dengan C7 ditambah CS1. Kita masukkan nilainya. Untuk C7 bernilai 2 ditambah dengan nilai CS1 yang bernilai 2/3. Sehingga nilai kapasitor gabungan dari C7 dengan CS1 atau C paralel bernilai 8/3 mikrofarad. Di bagian akhir kita akan memperoleh 3 kapasitor tersisa, yaitu C1 akan membentuk rangkaian seri dengan CP atau C paralel dan membentuk rangkaian seri dengan C4. Karena dia membentuk rangkaian seri, maka formula yang kita pakai adalah susunan kapasitor seri yang rumusannya 1/C seri 2 atau 1/C seri total sama dengan 1/C1 ditambah 1/CP ditambah 1/C4 dengan memasukkan nilai dari setiap kapasitor. C1 2 mikrofarad ditambah dengan C4 2 juga mikrofarad dan CP bernilai 8/3 mikrofarad, maka diperoleh nilai gabungan
atau nilai kapasitor total dari soal pertama dari titik A sampai titik B diperoleh sebesar 3/11 mikrofarad. Selanjutnya, terkait dengan kapasitor pengganti antara titik A sampai titik D, bisa kita saksikan sebagai berikut. Ketika titik A dan titik B dihubungkan dengan sumber tegangan, maka di titik C yang ada kapasitor 3 sama di titik B yang ada kapasitor 4 tidak dilalui oleh arus listrik, sehingga nilai pada kedua kapasitor tersebut tidak ada. Maka tinggal 5 kapasitor yang tersisa, yang mana kalau kita cermati dari data yang ada, nilai kapasitor 2 dengan kapasitor 8 itu saling terhubung. Maka ini namanya kapasitor rangkaian seri. Kita singkat dengan C seri 1, CS1. Sedangkan untuk yang kapasitor C7 sama kapasitor C5 itu juga kalau kita lihat gambarnya itu membentuk rangkaian seri. Makanya kita beri nama kapasitor seri 2 atau disingkat CS2. Kalau dicermati, CS1 sama CS2 itu membentuk cabang. Maka CS1 akan paralel dengan CS2. Nilai CS1 dengan CS2 karena dia paralel akan diwakilkan dengan kapasitor baru yang diberi nama dengan kapasitor paralel, disingkat CP. Selanjutnya, tinggal 3 kapasitor yang tersisa, yaitu C1, CP, dan C6. C1, CP, dan C6 ini membentuk rangkaian seri, sehingga kita mengikuti formula kapasitor seri. Dalam hal ini kita beri simbol kapasitor seri 3, karena kapasitor seri 3 merupakan kapasitor gabungan terakhir. Kita sebut juga dengan kapasitor dari titik A sampai titik D yang rumusnya sama dengan 1/CS3 sama dengan 1/C1 ditambah 1/CP ditambah 1/C6. Sehingga tinggal kalian masukkan besaran-besarannya, diperolehlah hasil. Para siswa yang berbahagia, untuk lebih memahami prinsip dari susunan kapasitor, contoh soal berikutnya sebagai berikut. Disajikan 4 buah kapasitor C1, C2, C3, dan C4 seperti gambar berikut, yang mana nilai dari kapasitor 1 4 mikrofarad, nilai kapasitor 2 6 mikrofarad, nilai kapasitor 3 2 mikrofarad, dan nilai kapasitor 4 8 mikrofarad. Ditanyakan yang pertama, kapasitas pengganti dari rangkaian keempat kapasitor tersebut. Yang kedua, berapa muatan pada masing-masing kapasitor. Langkah pertama adalah kita identifikasi atau kelompokkan dulu keempat kapasitor itu masuk ke dalam rangkaian serikah atau paralelkah. Dari gambar yang ada, C1 sama C2 itu membentuk rangkaian susunan kapasitor paralel. Sehingga C1 dan C2 kita gabung menjadi satu kapasitor, diberi nama kapasitor paralel 1, disingkat CP1, yang mana rumus nilai CP1 sama dengan C1 ditambah C2 sama dengan 4 mikrofarad ditambah 6 mikrofarad sama dengan 10 mikrofarad. Sedangkan untuk
kapasitor 3 dan kapasitor 4 yang bagian bawah itu juga membentuk rangkaian kapasitor paralel. Kita beri simbol kapasitor paralel 2, kita namakan dengan CP2, yang rumusannya adalah C3 ditambah dengan C4. Nilai C3 2 mikrofarad, nilai C4 8 mikrofarad, sehingga 2 mikrofarad ditambah 8 mikrofarad sama dengan 10 mikrofarad. Dari penyederhanaan gambar keempat kapasitor tersebut diperoleh gambar yang lebih sederhana, yang tersisa tinggal 2 kapasitor, yaitu kapasitor paralel 1 yang membentuk rangkaian seri dengan kapasitor paralel 2. Karena dia seri, maka rumusan yang dipakai adalah rumusan pada rangkaian kapasitor seri, yaitu 1/C seri sama dengan 1/CP1 ditambah dengan 1/CP2 sama dengan 1/10 mikrofarad ditambah dengan 1/10 mikrofarad. Karena penyebutnya sama, nilainya menjadi 2/10 mikrofarad. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/5 mikrofarad. Sehingga nilai kapasitor pengganti atau gabungan atau kapasitor total yang mewakili keempat nilai kapasitor di atas sama dengan 5 mikrofarad. Para siswa yang berbahagia, untuk jawaban yang kedua terkait dengan muatan listrik yang tersimpan pada masing-masing kapasitor sebagai berikut. Muatan yang berasal dari sumber tegangan dapat dihitung dengan rumus Qs sama dengan Cs dikalikan dengan V sama dengan 5 mikrofarad dikalikan dengan 90 volt sama dengan 450 mikrokulum. CP1 dan CP2 merupakan rangkaian kapasitor seri. Menurut sifat rangkaiannya, muatan yang ada pada masing-masing kapasitor sama dengan jumlah sebesar 450 mikrokulum. Kalau kita cermati gambar CP1, di sana CP1 terurai kembali menjadi C1 dan C2, yang mana C1 dan C2 muatannya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Muatan pada C1 Q1 sama dengan C1 dikalikan dengan V1 dan muatan pada Q2 sama dengan C2 dikalikan dengan V2. V1 sama dengan V2 sama dengan Vp1 karena rangkaian paralel, yang mana nilai dari Vp1 sama dengan Qp1 dibagi dengan Cp1. Nilai Qp1 sama dengan 400 mikrokulum dibagi dengan nilai Cp1 10 mikrofarad. Maka tegangan listrik pada kapasitor paralel 1 atau Vp1 sebesar 45 volt. Selanjutnya, nilai muatan pada kapasitor 1 dan 2 mengikuti formula untuk kapasitor 1 Q1 sama dengan C1 dikalikan dengan V1 sama dengan 4 mikrofarad dikalikan dengan 45 volt sama dengan
180 mikrokulum. Selanjutnya, nilai muatan kapasitor 2, Q2 sama dengan C2 dikalikan dengan V2 sama dengan 6 mikrofarad dikalikan dengan 45 volt sama dengan 270 mikrokulum. Selanjutnya, kalau kita cermati CP2 tersusun dari dua kapasitor yaitu C3 dan C4. Nilai tegangan pada kapasitor 3 sama dengan tegangan pada kapasitor 4 sama dengan tegangan pada kapasitor paralel 2 atau VP2. Dengan cara yang sama, diperoleh nilai VP2 sama dengan QP2 dibagi dengan CP2 yang nilainya masing-masing 450 mikrokulum dibagi dengan 10 mikrofarad akan menghasilkan nilai tegangan pada kapasitor paralel 2 V2 sebesar 45 volt. Sehingga nilai muatan pada kapasitor 3 dan kapasitor 4 sebagai berikut. Untuk kapasitor Q3 sama dengan C3 dikalikan dengan V3 sama dengan 2 mikrofarad dikalikan dengan 45 volt akan memperoleh nilai 90 mikrokulum. Sedangkan nilai muatan pada kapasitor keempat, Q4, sama dengan C4 dikalikan dengan V4 sama dengan 8 mikrofarad dikalikan dengan 45 volt akan memperoleh nilai 360 mikrokulum. Para siswa yang berbahagia, untuk menambah pemahaman kalian terkait dengan materi susunan kapasitor gabungan, kalian bisa mengerjakan latihan soal berikut ini. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Semoga anak-anak selalu sehat dan ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan berdoa. Sampai jumpa.